Nah, berakhir di Konstantinopel. Akhirnya mereka menyerah. Nah, itu yang memenangkan peperangan berapa? 300 wali kabeh. Kemudian yang sepertiga mati. Sepertiganya lagi lo yang mati ini luar biasa. Pahalanya seperti 12 orang daripada ahlu Badar. Ya, sahabat Abu Badar itu magomnya tinggi, iki ping 12 luar biasa. Dan wala'iyadzubillah yang sepertiga ini naudzubillah, asal gak melok perang di kayak gini. Apa? Lari. Yang lari ini akan dikumpulkan dengan Firaun dan Haman. Ditelengin rokok iku munafik kabeh. Jelas ya? Wanian gak melok perang, timang melok perang, kemudian lah itu terjadi di zamannya Nabi di perang Uhud. Ya. Melok perang. Wakeh. Gak ada muli. Loh, ketika lari itu membuat pasukan yang lain apa? Keter. Lu muli, aku muli bisa kaget. Loh betul itu. Di zaman Rasulullah begitu. Orang munafik itu 300 orang melok perang. Maka 300 bukan hitungannya sedikit loh 300 itu. Masjid ini penuh sampai 300 benda. Apa musola ini? 300 itu bukan hitungan sedikit, banyak. Sudah di medan peperangan mulai Allah itu sampai di antara kaum muslimin yang Islamnya bener bukan munafik kepingin melok pisan. Oleh apa? Oleh sing dulure. Sing munafik itu mesti dulure. Loh, mulai. Aku tak mulai. Tapi akhirnya imannya kembali dikuatkan dan diampuni oleh Allah SWT. Disebutkan dalam Al-Qur'an, kon kate mulai. Ya, tapi kon enggak sido, tak ampuni dosanya. Paham ya? Itu melok perang tapi mulai itu bikin yang lainnya apa? Keter. Semangatnya semakin ciut. Kenapa? Melihat kekurangan pasukan. Wanian gak melok perang wis. Enak, mereka sudah siap dari pertama dengan pasukan yang seperti itu, kan begitu. Itu naudzubillah, wanian gak melok perang. Naudzubillah, dikumpulkan bersama Firaun dan Haman. Tahu Haman? Penasehatnya Firaun. Itu namanya Haman. Haman ini lebih jahat ke Firaun. Fir'aun itu Allah takdirkan dia mati dalam keadaan kafir. Tapi di dalam sejarahnya Fir'aun beberapa kali Fir'aun itu kata Islam, kata iman. Hampir mengucapkan syahadat Fir'aun. Paham? Tapi apa? Dicegah sama siapa? Haman. Itu jahat itu. Ya memang Fir'aun Allah takdirkan mati kafir, jahat. Tapi Haman lu jahat. Kenapa? Yang menyebabkan dia terjerumus. Lek kate masuk Islam, aku masuk Islam hari ya. Jadi Haman apa? Ya, pilihannya dua. Kamu jadi Tuhan disembah atau kamu jadi orang yang menyembah Tuhan. Lek melok Musa berarti menyembah Tuhan. Lek enggak berarti kamu disembah, kamu Tuhan disembah. Allah, orang ngajari Haman. Ya kepingin jadi Tuhan, Tuhan aja disembah ya. Itu Haman jahatnya seperti itu. Nah, akhirnya ya setelah Imam Mahdi makmur ya, di akhir pemerintahan Imam Mahdi. Karena kalau sudah ini berarti Imam Mahdi alamat mau meninggal. Di akhir pemerintahan Imam Mahdi Allah memberi ujian kepada umat Islam. 3 tahun paceklik di akhir pemerintahan. Nggak tahu tinggal berapa lama Imam Mahdi, yang jelas pokoknya di akhir ya, Allah alam. Karena tadi Imam Mahdi kan saya katakan 7 tahun atau 40 tahun, ada 2 pendapat. Imam apa? Dunia ini paceklik, sak dunyo. Air berkurang, sepertiga air hilang. Sepertiga, jadi dibagi 3, sepertiga hilang. Kurang air, di mana-mana kekurangan air. Tahun pertama. Tahun kedua, sepertiganya lagi. Jadi tahun pertama air tinggal 2/3. Tahun kedua air tinggal 1/3. Tahun ketiga gak ono banyu. Orang betul-betul kehausan, kelaparan, tapi seurip subhanallah. Mungkin banyak yang mati kelaparan. Setelah gak ono banyu 3 tahun. Setelah 3 tahun, Dajjal datang dengan membawa air dan makanan. Ya apa kira-kira? Dajjal datang dengan membawa air dan
makanan. Ya apa kira-kira? Iso sampean. Naudzubillah. Wah, sing ya, banyak yang kata, iki yang kita harapkan. Kau adalah malaikat penyelamat kami, kan begitu ya? Hah? 3 tahun kelaparan. Banyak yang masuk ke iman sama Dajjal. Wah, kayak dari Tuhan ada Dajjal. Dan Dajjal itu penyihir, sakti mandraguna. Sakti mandraguna. Dia tuh bintang ini awan, hutan. Engko lek kowe gak percaya, aku gak percaya sampai ini Tuhan. Endi kuburane bapakmu nih? Kuburane mbahmu nih? Niku kuburane. Tangi. Loh, itu yang bangun bukan mayit tapi siapa? Setan. Jadi dia dibantu setan. Setan menyerupai bapaknya. Siapa Tuhan? Sampean Dajjal Tuhanku. Setan apa? Anak lu, iya tak Pak? Iya, kemelo Dajjal. Dajjal itu Tuhan. Padahal bapak is mati. Langsung iman. Luar biasa ya. Itu namanya fitnah. Tahu fitnah? Godaan. Godaan Dajjal, makanya dikatakan oleh Nabi SAW 3 zaman ini kalau sudah datang waktunya, maka orang yang baru masuk Islam, baru beriman itu tidak ada faedahnya dia beriman. Gak kira kuat. Jadi kalau tidak dari gak mulai biyen sampean iman, wis gak kira iso iman. Bah, lek gak mulai biyen sampean punya iman. Lek mulai biyen sih iso sih. Apa itu? Pertama Dajjal. Kedua hewan yang nuding wong. Ono hewan kok nuding wong. Des. Itu ting sing kafir, baduwe ireng, sing iman baduwe murung. Langsung. Dan yang terakhir, matahari terbit dari mana? Terbit dari barat. Dajjal ini salah satunya. Wah, dan jangan sampai sampean punya kerentek kepingin ketemu Dajjal. Karena orang kalau kepingin ketemu Dajjal pasti kaget. Kudu melayu. Lek kepergok ya apa? Lek kepergok caranya 2. Ima sampean muni aku kafir ambek awakmu. Atau yang kedua, idono nang lain. Tuh gitu. Dan dijamin digraji sampean. Digraji, diadab. Bunda sini cepet tes mbok digraji, loro. Tapi pahalanya surga. Untuk moro, selamat, ya ndak. Tetap ada ujiannya digraji. Makanya aja ketemu Dajjal. Masih syarah ya gitu. Dajjal ini diberi kesempatan oleh Allah untuk keliling sak dunia. Makanya disebut Al-Masih Ad-Dajjal. Ada 2 bacaan. Masih pakai hak, Masih. Artinya apa? Dia keliling sak dunia, mengembara. Sak dunia semuanya dikelilingi, termasuk Dharma Yuda, termasuk tambah Yuda. Sehingga dikelilingi cuma 2 kota. Ayo pindah umroh lagi kepingin aman. Siapa? Mekah sama Madinah. Tapi gak aman Mekah Madinah. Jangan dikira aku untuk Mekah Madinah tidak dikodok Dajjal. Tidak. Mekah Madinah memang tidak didatangi Dajjal, tapi tetap diganggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Membersihkan Mekah Madinah daripada orang-orang munafik. Jadi Dajjal itu kalau tutup lawangi Mekah, lawangi Madinah, ngenteni. Orang malaikat itu, coba melbu kobong, nggak melbu. Tapi Allah tidak mau ada orang munafik di Mekah Madinah. Mekah Madinah itu langsung goyang. Gempar bumi sekian skala Richter. Tembok-tembok lukur. Sing iman langsung tetap ya Allah, tetap ojo betul. Manian mati Mekah Madinah, Dajjal jowo. Nah, sing gak iman, sing gak kuat, ayo mengungsi, selamatkan diri, kita keluar dari Mekah. Metu sambut sampai Dajjal. Ayo mengungsi di sini. Langsung iman sama Dajjal. Paham ya? Gimana kalau ada gempa bumi? Ngungsi apa enggak? Tim penyelamat datang, ngungsi. Nanti gitu akan
Orang-orang mengajak untuk itu orang munafik, sing ngejak ngungsi nang jaba iku munafik. Sing iman ndak, ngungsi ndak. Aku wanen mati dek kene timbang ketemu Dajjal. Karena ini pertanda kalau Mekah goyang, Madinah goyang, itu berarti apa? Dajjal ngenteni dia. Gak pernah gempa Mekah Madinah itu. Gak tau ceritane, lek banjir Mekah ya banjir, lek gempa ndak ceritane. Engko gempa ngenteni apa? Dajjal. Lek ono Dajjal gempa. Jenenge gempa ya jatuh, apa jenenge? Tembok ya lugur, gelondang. Sing ketimban mati, tapi mati di Mekah. Dapat syafaat. Kan begitu ya. Sing munafik ndak mati, luput. Tembok itu mengklesi munafik. Kenapa? Diberi kesempatan untuk keluar. Sing iman keluguran tembok mati, ya iman sabar. Apa-apa wis masalah ketindihan waktu ndak apa-apa. Yang penting apa? Tidak ketemu dan begitu. Karena nanti setelah Imam Mahdi itu, setelah perang Imam Mahdi itu, Baitul Maqdis ini menjadi makmur. Tapi kalau Baitul Maqdis makmur, Madinah menjadi gersang. Wong-wong sibuk nang rono kabeh. Madinah kosong. Sampai apa? Dikatakan banyak binatang buasnya. Kapati anak wong sambangi. Begitu. Nah, jadi itu Dajjal wa'iyadzubillah, mudah-mudahan diselamatkan dari Dajjal ya. Ya, caranya sampai selamat dari Dajjal bagaimana? Sering-sering baca surat Kahfi. Itu caranya supaya selamat dari Dajjal. Dan juga lek sembahyang ya. Lek mari tahiyat, maca donga. Itu doa itu ada yang mengatakan wajib loh. Sampai lek gak maca donga, sembayangi sampean menurut pendapat sing muktamad sah. Tapi ada pendapat yang mengatakan sampean sembayangi batal. Karena apa yang mengatakan wajib? Atau kalau enggak batal dosa. Doa apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal min fitnatil masiihid dajjal, wa min al-maghrib wal ma'sam. Jadi 5 itu ya. Jadi kalau di situ diriwayatkan ta'awud kepada 4, berlindung dari 4. Ada di jahannam, ada di kubur, fitnatil mahya wal ma'sam. Kalau yang saya baca tadi 7 malah ya. Ada di jahannam, ada di kubur, fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal, wa min al-maghrib wal ma'sam 5. Tapi dalam riwayat itu 4. Ya, barang siapa yang tidak bertawud kepada Allah pada 4 perkara, ini dianggap tidak sholat. Ada hadis seperti itu. Jelas ya? Barang siapa yang tidak berlindung kepada Allah pada 4 perkara, ini dianggap gak sembahyang. Allah mena'udzubika. Kan semua diajar ya. Biasanya maksudnya apa? Allah mena'udzubika ada di jahannam, ada di kubur, ada di mahya wal mamat, fitnatil masiihid dajjal. Yang terakhir, wa minal maghrami wal ma'sam. Nah, jadi engko iku tambahan Allah maghfir lima qaddam tu ma akhartu ma asrartu ma anta alam bina qadim tul akhir ila anta. Itu tidak ada khilaf masalah wajibnya, tidak ada. Yang khilaf wajib itu tadi itu. Yang ta'awud tadi itu. Itu ada pendapat yang mengatakan wajib. Kemudian apa namanya? Dajjal ini keliling berapa? 40 hari doang. 40 dina. Dulu ya. Tapi 1 hari pertama seperti setahun. Jadi matahari ya. Sampai suruh itu setahun. Ya apa ya? Sembayangnya apa? Kata Rasulullah, dikira-kira dhewe. Iki kira wis asar, kayak wis dhuwur, kayak wis subuh, kayak wis isya, kayak wis maghrib. Kenapa? Awan terus. Setahun itu awan tuh. Kemarin ngono, besoknya seperti 1 bulan. Besoknya seperti hari biasa. Nah itu pertanda Dajjal keluar. Keliling Dajjal, nyari mangsa. Dia bawa surga, bawa neraka. Sampai lek gak iman digeraji dilebokno neraka Dajjal. Begitu sampai mati, masuknya kelihatannya oleh orang hidup, kelihatannya memang neraka Dajjal. Hakikatnya sampai masuk surga. Begitu digeraji mati, surga. Walaupun diuncalno nang neraka Dajjal itu surga.
Sing mlebu nang surgane Dajjal iki penduduk neraka. Jelas ya? Nah, itu Dajjal wa'iyadzubillah, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah SWT dari Dajjal. Dan Dajjal ini tidak akan keluar selama masih ada sing cerita Dajjal. Dajjal itu nanti akan keluar pada generasi yang mana ndak ono sing cerita Dajjal. Jadi mereka betul-betul lu sopo iki? Kok hebat? Oh, dia adalah Tuhan. Percaya. Kenapa? Nah, cerita Dajjal karena sebab mereka tidak kenal Dajjal, tidak tahu ceritanya. Selama kita masih cerita Dajjal, insya Allah durung wae metu sih Dajjal. Paham ya? Makanya jangan mulai zaman Nabi Nuh dulu itu setiap nabi sudah mewanti-wanti dengan Dajjal, hati-hati Dajjal. Sampai sekarang di dahinya ada tulisan Kaf, Fa dan Ra. Ono sing takok. Ono sing Kaf, Fa, Ra kok sik akeh sing iman? Ya, kan jelas kafir ya. Lah kok sik akeh sing iman? Jawabannya gampang. Dik pakai rokok, tulisannya rokok membunuhmu ya akeh sing nyedot ya. Ya. Zaman dimana orang tidak gampang percaya dengan tulisan. Ya, gak pati percaya mbek label. Dajjal ini tidak ganteng, naudzubillah ya, tidak ganteng belas. Ya, mata kanannya kalau nggak salah itu tidak ada, kosong, polos. Atau mata kirinya itu, mata kanannya polos, mata kirinya ono sak juwil dok, cilik, kayak kismis, cacat. Lenguni ku di para Tuhan. Jelas ya, jadi bukan di tengah-tengah ini gitu. Sikini gak ono, polos, gak ono apa nih, daging. Ya, sikini ono cilik. Alhamdulillah, ya semoga jauh dari Dajjal. Karena penyihir hebat. Nah, setelah Dajjal keliling, tempat terakhir yang disambangi Dajjal itu adalah tempatnya Imam Mahdi di kota Basrah. Ya, kota Basrah. Imam Mahdi ibu kotanya di kota Basrah. Nah, Imam Mahdi tepat sholat subuh. Ketika mau qomat, ya, Nabi Isa datang dari langit, diantar dua malaikat. Nabi Isa ini ganteng. Wajahnya itu selalu tidak pernah gitu. Seperti orang yang baru keluar daripada kamar mandi, seger terus wajahnya, nggak tahu kayak tok kusut sama saya. Itu Nabi Isa ya. Kemudian datang Nabi Isa, Mahdi sekali komat. Kemudian komat, ketika komat Imam Mahdi tahu ini Nabi Isa, Nabi Allah, dipersilakan untuk jadi imam. Fadhil ya Nabi Allah, sampai jadi imam. Kata Nabi Isa, udah, imamnya kalian dari kalian. Maka Imam Mahdi lah yang jadi imam. Imam jadi imam, sholat, Mahdi salam. Nabi Isa langsung tanya, di Dajjal. Jadi Dajjal itu sebetulnya di Dajjal. Orang-orang paham, Nabi Isa tutup berarti apa? Dajjal yang diburi. Langsung dibuka pintu masjid, Dajjal di ngarep ngenteni. Dajjal nggak tahu kalau Nabi Isa datang. Sing digoleki sapa? Imam Mahdi dan pasukannya dan orang-orangnya. Kata dek kafir no kafir. Kata Nabi Isa. Dan subhanallah, Dajjal itu kalau kelihatan Nabi Isa ketok-tok bertatap muka dengan Nabi Isa, itu Dajjal itu meleleh seperti lilin, nyut begitu. Seandainya Dajjal gak nyingkri, mati. Kayak lilin, kayak banyu kena sering meluber. Itu kelemahannya Dajjal di situ. Jadi ketika kata Nabi Isa langsung nyunyut Dajjal. Begitu nyunyut melayu. Gak melayu ya. Nah, melayu di kotak. Tunggu, saya punya belati untuk kamu. Terus bawa belati Nabi Isa. Innali fika harba, saya punya belati. Dikejar, kena dibunuh. Jelas. Oh iya, tadi belum saya jelaskan. Bagaimana ceritanya 70 ribu orang Yahudi tadi ya?
Ya, 70 orang Yahudi itu 70.000 orang Yahudi itu sembunyi untuk menunggu siapa? Dajjal. Jadi Dajjal keliling itu ditutup nambah 70.000. Ya, pasukan Dajjal ini. Nah, ketika mereka di situ 70.000 orang Yahudi itu ketok melo ingin Imam Mahdi. Ketika Nabi Isa membunuh Dajjal, jelas darah mengalir di belatinya Nabi Isa. Itu 70.000 orang Yahudi ketok gede langsung mati ya. Tuhan wis mati. Ya. Langsung sembunyi. Menghilang. Kayak ninja ya. Singitan. Orangnya selalu sudah siap dengan pedangnya masing-masing. Disitulah karomah daripada wali-wali Allah dan mukjizatnya Nabi Allah itu dimunculkan. Setiap batu, tembok, pohon yang dipakai persembunyian orang kafir akan berbicara dengan izin Allah. Wahai orang yang mukmin, sini di belakangku ada orang kafir, ada Yahudi, bunuhlah. Jadi gak ada singitan kene, orang Islam, iki kene Yahudi, parani mata ini. Kecuali pohon gorgot, makilah cemara gorgot itu ya. Pohon Natal. Makanya lambangnya Yahudi itu ini. Ya. Mana sih duwe cemara? Makanya di sana itu orang Yahudi lagi apa? Di Basrah itu mereka itu mencanangkan untuk memperbanyak pohon cemara, ditanam kayak sembunyian. Kata Rasulullah, fa innahu syajaratul yahud, itu pohonnya Yahudi. Meneng. Gak ngomong pohon gorgot. Tempat yang paling aman sembunyi di situ. Sing liyane ngomong kabeh, "Woi, ini buriku." Mata ini terus. Nah, maka setelah itu Imam Mahdi meninggal, yang mimpin siapa? Nabi Isa. Nabi Isa mimpin, menikah, punya anak, sampai munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj iki sapa? Hewan atau menungso? Kudu hewan, menungso. Ya, keturunan orang timur. Wajahnya sipit, raine ceper. Ya. Raine ceper, wajahnya sipit. Itu bang Ya'juj dan Ma'juj. Jelas ya? Kalau ada Cina. Yang jelas mereka kelompok orang tertentu, bukan orang Cina sekarang. Mereka sembunyi. Jadi Ya'juj Ma'juj itu sekelompok manusia yang rakus mulai zaman Raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain ketika melihat Ya'juj Ma'juj ini geragas dan menghancurkan banyak hal, itu ditanam di kubur hidup-hidup, bukan di kubur ambil lemah, dikedut, dicor besi. Jadi ditanam di lebokno nang ngene bunker besar, dikedutno lebokno bunker besar, dicor besi. Terus ada di sela-sela gunung di Palestina. Dan mereka itu dengan kecanggihannya mereka luar biasa. Besi itu dikerowokin, nggak tahu alat apa yang dipakai. Padahal hidup di bawah tanah loh. Hidup di bawah tanah iso urip dan iso ngerowoki besi. Tiap hari tebalnya sekian meter itu besi dikerowoki sampai ketika sore. Jadi pagi dia itu ngerowoki besi sampai ketika sore ketok cahaya ngono. Kesel bisa. Dia bilang besok kita lanjut ya. Istirahat. Besok besi ini butuh mana? Hilang cahaya, butuh mana? Ngerowoki. Tiap hari kerjanya seperti itu. Sampai ketika diizini oleh Allah keluar, mereka mengatakan insya Allah besok kita lanjutkan. Subhanallah muni insya Allah. Orang sing ngono pengajian tuh, Pak. Nah, ketika mereka bilang insya Allah, yang biasanya butuh mana, ini tidak butuh mana ya? Karena mengatakan insya Allah, barokah insya Allah. Akhirnya besok pagi tinggal sedikit, terus ketok cahaya bisa. Matu. Semuanya dibantai, semuanya dimakan. Binatang laut, binatang darat, entek ngono menungso dipangan. Semuanya dimusnahkan sama Ya'juj Ma'juj. Sampai manusia itu wedi. Tapi Isa dan kaum muslimin wedi
bersembunyi di gunung-gunung. Ya'juj membantai. Nah, kayak tepok sing kudu golongane dipangan. Ketika ndak ketok manen, Nabi Isa dan kaumnya sembunyi. Endi iki sing kate pangan iki? Akhirnya dia sombong. Semua yang di bumi sudah kita bunuh, tinggal yang di langit. Dia lempar panah, ya, atau pisau atau panah. Dan disitulah Allah dengan kekuasaannya panah mau dikenek nang ini burung. Cers getene lugur. Netes. Lu iki bisa. Jadi langit wis mati ya. Padahal itu burung. Bang, ketene netes. Nah, akhirnya sombong luar biasa. Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Allah, gak kuat ini. Ya, selamatkanlah kita dari Ya'juj Ma'juj. Setelah doanya Nabi Isa, Allah menciptakan ulat ada di lehernya Ya'juj Ma'juj. Ulat di lehernya membunuh mereka semua. Sampai akhirnya tadi bangkai. Searet-aret bangkai. Dan kaumnya Nabi Isa yang ada di sembunyi itu nunggu sampai tidak kuat. Akhirnya ada yang mengatakan begini, ayo siapa yang mau berkorban? Loh, berkorban artinya siap mati. Siapa yang mau berkorban? Lo apa? Lihat keadaan di luar bagaimana. Satu siap, saya siap, berani mati sudah. Ketika dia keluar melihat keadaan, ternyata apa? Di luar sudah aman. Ya'juj Ma'juj tergeletak, mati kabeh. Diberitahu, maka seneng, tapi senangnya nggak begitu lama. Sore mulai gitu, bau bangkai batang, ampuni. Nabi Isa berdoa kepada Allah, maka Allah mengirim burung-burung yang mengambil bangkainya Ya'juj Ma'juj dibuang ke laut bersih. Nah, disitulah setelah Ya'juj Ma'juj ini Allah memberikan barokah yang luar biasa kepada manusia. Daunnya pohon delima itu bisa untuk bernaung satu keluarga. Satu pohon delima itu bisa dibuat makan seminggu. Ya, luar biasa barokah. Kalau sate bisa, karena sudah dibunuh sama Ya'juj Ma'juj ya. Tapi barokahnya luar biasa. Wis gak usah bangun omah bisa. Cukup bernaung dengan daunnya ini sudah luar biasa barokah. Ya. Nah, setelah itu Nabi Isa meninggal, kaum muslimin banyak yang meninggal, ya. Datanglah asap dukhan. Dukhan ini apa? Untuk membunuh kaum muslim. Belum dukhan. Ada khilaf, apakah binatang tadi ataukah matahari muncul dari atau bareng. Jadi ceritanya begini, terjadi malam tapi tidak terjadi siang sampai 3 hari berturut-turut. Orang Islam, orang kafir tangi, sik dalu turu maneh. Tangi, sik dalu turu maneh. Wong Islam ndak tangi. Kok gak subuh-subuh salat tahajud. Mari tahajud wis kesuwen kesel turu. Tangi maneh. Kok gak subuh-subuh tahajud maneh. Sampai 3 hari. Matahari tidak muncul. Nah, kemudian begitu muncul dari bangga sampai nang tengah. Setelah nang tengah balik nang barat mana. Jadi guru balik ini gitu. Ya, muncul balik mana sekarang. Itu seperti biasa. Nah, ketika matahari muncul dari barat itulah Allah mengirim hewan seperti ketek, seperti kerang, bawa tongkat. Orang langsung Islam, iman, kafir, iman, kafir. Langsung putih, padang, pereng, peteng. Sehingga orang Islam itu lek nyeluk orang kafir gak jenenge. Kafir. Kenapa? Sudah dahinya sudah di situ, tidak ada tobat, tidak ada orang murtad, gak ada tobat. Sing iman bakal mati dalam keadaan iman, yang kafir gak mungkin masuk Islam karena pintu tobat sudah tertutup. Paham? Ada nyeluk kafir, iman, mukmin, kafir. Gak usah nyeluk jeneng. Kenapa? Wis jelas wis. Jelas kafirnya, jelas imannya. Nah, ada orang kafir yang ketok lu, iku langsung sembahyang. Allahu Akbar, tetap diwara kafir. Sembahyang kok pura-pura.
Paham ya? Tidak ada pintu tobat sudah. Nah, setelah itu Allah mengirim setelah beberapa lama dukhan. Dukhan ini rahmat bagi kaum muslimin, azab bagi kaum kafir 40 hari. Apa dukhan? Asap. Setelah asap itu hilang, banyak orang mukmin mati. Dan akhirnya orang mukmin itu bakal mati. Ya. Angin masuk ke tiaknya, mati. Kenapa kok mati orang mukmin? Hah?